Perkenalkan, nama saya Jamilatun Janah Adi Putri. Saya mahasiswa PPG Daljab 2022. Kategori 1, Universitas Pancasakti Tegal akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran menulis teks cerpen dengan memperhatikan struktur pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dengan nomor peserta UKIN 20200466 NIM 19227500026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Aktivitas luar biasa. Ya, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Jamil ya. Apakah kalian sudah siap? Ya, kalau kalian sudah siap, sekarang kita mulai dulu dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa bersama, semoga memperlancar pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Jamil akan mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah semua hadir, semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen, khususnya menulis cerpen. Tapi sebelumnya, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar apa anak-anak? Iya, tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Adakah yang masih ingat tentang pengertian cerpen? Ya, Muhammad Sri Mujiono. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang bersifat singkat dan padat. Ya, beri tepuk tangan untuk Muhammad Sri Mujiono. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Sri Mujiono itu betul ya. Bu Jamil tidak akan mengulas lebih lanjut karena memang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya. Sekarang Bu Jamil tanya, adakah yang masih ingat tentang unsur-unsur intrinsik cerpen? Saya Bu. Ya, Sena. Unsur-unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Iya, beri tepuk tangan untuk Sena. Ya, anak-anak ternyata kalian masih ingat pada pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita mulai pada pembelajaran hari ini adalah menulis teks cerpen berdasarkan struktur. Ini tadi ya pengertian cerpen sudah dipaparkan oleh Muhammad Sri Mujiono. Ini ciri-ciri cerpen saya yakin sudah. Unsur intrinsik cerpen sudah disampaikan oleh Sena. Nah, sekarang pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.6. Siapa yang akan membacakan untuk Bu Jamil? Ya, Bunga. KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Iya, beri tepuk tangan untuk Bunga. Ya, jadi kita akan belajar tentang KD 4.6 yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pada pembelajaran kali ini kita hanya pada struktur. Minggu depan kita baru memulai belajar menulis teks cerpen berdasarkan kebahasaannya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, siapa yang akan membacakan? Saya Bu. Ya. Melalui serangkaian model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan video digital dengan memperhatikan struktur secara tepat. Ya, beri tepuk tangan untuk Bagas. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui serangkaian model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menulis cerita pendek
berdasarkan video digital storytelling dengan memperhatikan struktur secara tepat. Jadi kita akan belajar menulis teks cerpen berdasarkan strukturnya dengan berdasarkan video digital storytelling. Nanti Bu Jamil akan memutarkan video, kalian menuliskan teks cerpen berdasarkan video tersebut. Paham anak-anak? Ya. Kita lanjutkan ke kegiatan inti kita. Sebelum itu, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ya, sikap yang perlu kalian miliki adalah konsentrasi, percaya diri, semangat, yakin, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk mencapai itu kita ice breaking dulu. Semua berdiri? Siap anak-anak? Ya, ini ice breaking yang telah Bu Jamil ajarkan lalu-lalu ya. Bu Jamil hitung 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Ya, silakan duduk. Semua sudah semangat kan? Sekarang kita mulai pembelajaran. Pada pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu Bu? Itu adalah pembelajaran berdasarkan masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya ada pada video berikut ini. Bu Jamil putarkan ya. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see you are the แม่ reason. ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยัง There ไง goes my hands shaking, and you are the reason. มีไหมจ้ากล่องละ53กล่อง My 10 heart จ้า keeps bleeding. ปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้า มีกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง Ya, sudah ya. Bagaimana dengan video tadi? Kalian paham tidak ceritanya? Ya, itu tadi video kalau dibuat menjadi sebuah cerpen itu ada strukturnya anak-anak. Siapa yang tahu struktur cerpen? Saya. Ya, Utami. Struktur cerpen terdiri atas 1 abstrak, 2 orientasi, 3 rangkaian peristiwa, 4 komplikasi, 5 resolusi, dan 6 kode. Iya, beri tepuk tangan untuk Utami. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Utami bahwa struktur cerpen itu ada 6. Apa saja anak-anak? Abstrak,
orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, itu apa saja? Kalau coba kita cek ya di sini. Nah, ini ternyata betul ya apa yang disampaikan oleh Utami. Sekarang Bu Jamil tanya, adakah yang bisa menjelaskan tentang orientasi dari video tadi? Ya. Ini Novi ya? Ya, Novi silakan. Orientasi dari cerita tersebut yaitu jikala senja datang, seorang anak kecil bernama Naila menatap nanar ke teman-temannya yang membeli es krim. Bibirnya kering, air liurnya ditelan, sembari menahan rasa ingin mencicipi rasa es krim itu. Ibunya yang tengah berjualan memandang dengan apa yang dilakukan Naila. Apa boleh buat dagangan hari ini pun belum laku terjual. Bagaimana mau membelikan es krim? Lalu ibunya berpikir ingin membuatkan es krim dengan menggunakan es nanas yang dipotong lalu ditusuk, dimasukkan ke dalam es. Ketika menikmati lezatnya es krim nanas buatan ibunya, Naila mempunyai ide untuk menjualnya. Iya, beri tepuk tangan untuk Novi. Ya, apa yang disampaikan oleh Novi itu betul-betul menggambarkan orientasi dari video tadi, yaitu digambarkan dari tokoh yang namanya Naila. Dia sedang pulang sekolah ya, masih memakai seragam. Dia melihat teman-temannya membeli es krim, air liurnya meleleh karena pengen membeli es krim, tapi apa anak-anak, dia tidak punya uang. Ibunya yang melihat kejadian itu sedih tidak? Sedih. Lalu ibunya membuka laci jualannya, ternyata tidak ada uang, ada tapi receh-receh sedikit ya, seperti itu. Jadi terus ini sampai ini, orientasi hanya sampai itu saja ya anak-anak. Selanjutnya nanti menuju ke rangkaian peristiwa. Siapa yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa? Ya, silakan. Saya Aron. Rangkaian peristiwanya yaitu ibunya berinisiatif untuk membuatkannya es krim dari nanas dan Naila mempunyai ide untuk menjualnya. Ya, beri tepuk tangan anak-anak. Dari video tadi, rangkaian peristiwanya itu dimulai dari pada saat ibunya membuatkan es krim yang terbuat dari nanas yang dimasukkan ke dalam es. Ketika dicobakan oleh Naila ya, Naila mencoba, ternyata enak tidak rasanya? Enak. Selanjutnya struktur apa lagi anak-anak? Komplikasi. Siapa yang dapat menjelaskan komplikasinya? Ya. Nama saya Nurhayati. Saat Naila mempunyai ide untuk menjual es krim di pasar, tetapi tidak ada satupun yang membelinya karena kurang menarik. Iya. Beri tepuk tangan untuk Nurhayati. Ya, betul sekali. Komplikasi itu adalah rumit-rumitnya masalah, puncak-puncaknya masalah. Lah, dari video tadi puncak-puncaknya masalah yang mana? Mana masalah yang mengalami kerumitan yang mana? Ketika Naila menjual es krimnya di pasar, ternyata tidak satupun orang yang membelinya. Itu adalah puncak-puncaknya masalah. Itu adalah struktur komplikasinya. Selanjutnya adalah resolusi. Adakah yang bisa menjelaskan resolusinya? Perkenalkan, saya Linda. Naila akhirnya mengikuti kata ibunya untuk memperhatikan cara orang-orang di pasar berjualan. Naila pun meniru cara berjualan orang-orang tersebut dengan memberi diskon. Akhirnya dagangannya pun laku. Ya, beri tepuk tangan untuk Linda. Resolusi itu anak-anak, resolusi itu adalah masalah mulai terurai sampai ending, sampai penyelesaian. Itu namanya resolusi. Lah, apa yang disampaikan oleh Linda itu betul, bahwa resolusinya itu ketika Naila pulang dengan perasaan kecewa, dia mengadu sama ibunya. Terus dari ibunya dia mendapat solusi apa?
Dia mendapatkan solusi dari ibunya, kamu silahkan pergi ke pasar, kamu amati kira-kira bagaimana orang menjual itu seperti apa. Lalu Naila pergi ke pasar, dia mengamati, oh orang kalau menjual itu ternyata untuk menarik pembeli itu dia melakukannya seperti ini. Akhirnya dipraktekkan oleh Naila, dia membuat gambar-gambar, iklan-iklan, terus dia membuat ada diskon-diskon, sehingga ketika dipraktekkan jualannya laku tidak? Laku. Laris tidak? Ya. Dari video tadi kira-kira ada amanatnya tidak anak-anak? Ya, amanat itu adalah kodenya. Siapa yang dapat menyebutkan kodenya? Seorang ibu harus bisa mengajarkan mandiri kepada anak-anaknya. Ya, beri tepuk tangan untuk Raffi. Kode atau amanat dari video tadi adalah seorang ibu harus bisa mengajarkan kemandirian kepada anak-anaknya. Ya, betul sekali. Jadi begitu ya anak-anak. Dalam sebuah cerpen itu ada strukturnya. Lah, ini kan tadi kita pecahkan secara bersama-sama. Nanti Bu Jamil akan putarkan sebuah video digital storytelling lagi. Kalian menulis cerpen secara berkelompok dari video yang akan Bu Jamil putarkan. Paham anak-anak? Ya, sekarang Bu Jamil bagi kalian menjadi 7 kelompok. Nanti silahkan bergabung. Bu Jamil bacakan dulu nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1 Karina, Yayang, Bunga, Vina. Nanti di sini ya posisinya kelompok 1. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu ya digabung. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Paham posisinya ya? Ya. Kelompok 6 Ferry, Rudi, Andika, Bagas diketuai oleh Ferry. Kelompok 7 Rohman, Rian, Andre dan Dava diketuai oleh Rohman. Silahkan berpindah tempat menuju tempat kelompoknya masing-masing. Kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, tugas kalian secara berkelompok nanti berdiskusi mengenai orientasi dari video yang akan Bu Jamil putarkan ya. Kalian membagi tugas, siapa yang menuliskan orientasinya, rangkaian peristiwanya siapa, komplikasinya siapa, dan resolusinya siapa. Paham anak-anak? Ya, sekarang Bu Jamil putarkan videonya. Ini adalah kisahku. Berawal dari keseharian tak biasa dari seorang anak manusia yang mencari kebahagiaan. Mengapa pemandangan ini yang selalu kusaksikan dari mereka? Benarkah kebahagiaan itu masih ada? Namun, ia tak pernah menyerah padaku. Anakku, jangan menangis. Ibu kan selalu di sini. Lekaslah besar anakku.
rasa ini saat yang tepat. Emang kamu mau ngomong apa? Kamu mau nggak menikah denganku? Tapi sekarang tugas kita adalah menemui ibu kamu dan ibu aku. Akhirnya, Mai, kita punya rumah juga. Iya, makasih ya sayang. Sayang, kita harus ngajak ibu ke rumah ini. Sebenarnya aku nggak mau kalau ibu tinggal serumah sama kita. Ya nggak bisa gitu dong, itu kan ibu kamu juga. Sayang, tapi kamu nggak paham permasalahan aku sama ibu selama ini. Tapi ya udah, kalau kamu memaksa. Kepahitan itu masih terselip di batinku. Ibu. Maafin Gary, Bu. Bagaimana ceritanya tadi anak-anak? Lumayan ya. Terharu kalian? Ini sampai menangis. Rina sampai menangis ya. Abu Jamil juga terharu. Novi menangis. Ini siapa? Siapa namanya? Arum juga sampai menangis. Iya. Tokohnya siapa saja? Gary, Ibu Gary, Tania, dan Kang Asep itu ya tokohnya ya. Ayah Gary tapi sebentar terus meninggal itu ya. Bagaimana ceritanya anak-anak kalau dibuat menjadi cerpen? Ada strukturnya. Strukturnya kalau dari orientasi itu menceritakan dari mana sampai mana? Dari mulai Gary pulang sekolah terus melihat bapak ibunya bertengkar hebat. Ya, akhirnya dia salah paham kalau itu yang membunuh itu dikira ibunya, ya seperti itu. Terus rangkaian peristiwanya yang mana? Gary tumbuh besar, sudah lulus kuliah, terus dia sampai menikah, ya, punya anak laki-laki. Terus komplikasinya, rumit-rumitnya masalah, puncak-puncaknya masalah yang mana? Pada saat ibunya itu sakit kakinya, dia ketiduran, di saat itu ada maling datang ternyata, terus mengambil barang-barang milik Gary. Itu yang terakhir ya, yang komplikasi puncak-puncaknya masalah. Lalu dengan Gary ibunya dikirim kemana? Ke panti jompo. Resolusinya yang mana? Resolusinya itu sudah mulai ada titik terang. Masalah sudah mulai terurai. Itu adalah ketika Gary membeli mobil terus ketemu dengan Kang Asep. Di situ Kang Asep dijelaskan bahwa yang sebenarnya membunuh bapaknya atau ayahnya itu bukan ibunya, tapi siapa? Tidak ada, bapaknya meninggal sendiri karena serangan jantung. Ya, sejak itu Gary sadar, akhirnya dia menjemput ibunya ke panti jompo seperti itu ya. Terus sekarang koda atau amanatnya anak-anak. Ya boleh. Jadi amanat atau koda itu boleh lebih dari satu. Kalau dari Rohman tadi kita tidak boleh berburuk sangka pada orang lain, betul tidak? Betul. Kalau dari Novi, kalau dari Vina, iya kita harus menyayangi atau menghormati orang tua, menyayangi dan menghormati orang tua. Kalian sudah paham ceritanya. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi kelompok. Tentukan siapa yang akan menulis orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusinya berdasarkan strukturnya. Terus selanjutnya ingat, yang menuliskan bagian orientasi itu sekaligus menuliskan judulnya. Yang menuliskan kode, yang menuliskan resolusi atau endingnya itu sekalian menuliskan kodenya. Paham anak-anak?
Ya, kalian menuliskan pada LKPD yang akan Bu Jamil bagikan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kita permainan dulu ya. Untuk menunjuk siapa yang akan presentasi duluan. Ya, semua coba tangannya seperti ini. Sudah? Ya, putar, diputar sesuai arah jarum jam. Ya, ke kanan. Jadi keluar ya, ke kanan ya, jangan terbalik. Putar terus, sekarang lebih cepat. Lebih cepat lagi. Jadi ini yang diikuti adalah perintahnya Bu Jamil ya, kata-katanya Bu Jamil ya. Yang diikuti adalah perintah saya. Lebih cepat, lebih cepat. Sekarang pegang telinga. Ya, ternyata yang kelompok 1. Sekarang berarti karena kelompok 1 banyak yang salah, silakan kelompok 1 maju untuk presentasi duluan. Yang banyak salah lagi kelompok siapa? Kelompok 4. Jadi setelah kelompok 1, kelompok 4 yang akan maju. Kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina, Yayang, Bunga, dan Vina dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian orientasi. Ibu, pada siang hari ada anak yang bernama Gary. Dia baru saja pulang sekolah dengan ceria. Setelah sampai di depan rumah, perasaan Gary sudah tidak enak. Gary mendengar orang tuanya bertengkar hebat. Karena penasaran, Gary pun mengintip di jendela melihat sang ayah sudah berbaring di lantai. Sehingga Gary memiliki rasa benci kepada ibunya. Rangkaian peristiwa, Gary sering marah-marah dan mengacungkan ibunya sampai dia dewasa, menikah dan mempunyai anak laki-laki. Tapi itu tidak dapat merubah sikap Gary terhadap ibunya. Komplikasi, Gary mendengar suara piring pecah. Di saat Gary melihat apa yang telah terjadi, ternyata ayah Gary sudah meninggal. Bagian resolusi, Gary membeli mobil dan tidak sengaja bertemu dengan Kang Asep. Dan saat bertemu dengan Kang Asep menceritakan kepedihan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian kelompok 1 betul apa tidak salah anak-anak? Ya, betul. Jadi komplit runtuh dari awal sampai akhir, dari struktur orientasi sampai koda telah dipaparkan dan itu benar ya, sesuai dengan cerita yang Bu Jamil putarkan tadi. Untuk selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan teman-teman saya ingin memaparkan hasil diskusi saya dan teman-teman saya pada video yang telah diputarkan oleh Ibu Jamil. Orientasi. Ibu, pada suatu ketika ada seorang anak bernama Gary sedang pulang sekolah menuju rumah. Namun ketika ia sampai di rumah, rangkaian peristiwa. Sejak ia membenci ibunya, ia tidak pernah lagi bertegur sapa dengan ibunya. Saat ia masih kecewa terhadap ibunya, Ibu Gary memecahkan piring lalu dimarahi oleh Gary. Suatu ketika Gary membeli mobil dan bertemu Kang Asep. Lalu Kang Asep menceritakan kejadian sebelumnya kepada Gary atas kesalahpahamnya, berprasangka buruk kepadanya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, semua sudah maju dan alhamdulillah semua sudah paham. Baik anak-anak, sekarang tidak terasa kita memasuki kegiatan penutup dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Dalam menulis teks cerpen harus memperhatikan strukturnya.
Ya, tepuk tangan dulu untuk Vina. Ya. Kesimpulan kita pada hari ini, kalau kita menulis cerpen itu kita harus memperhatikan strukturnya ya. Tadi kita sudah praktekkan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, Ferry silahkan. Struktur teks cerpen meliputi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ya. Simpulan yang kedua yaitu struktur cerpen itu terdiri atas apa saja anak-anak? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Untuk abstraksi itu sifatnya opsional, kalau koda itu pesan-pesan atau amanat yang terkandung. Semua sudah paham ya? Ya, selanjutnya refleksi ya. Siapa yang dapat merefleksi pembelajaran kita pada siang ini? Ya, silakan. Saya Jian, refleksi 1. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya suka menulis teks cerpen dengan bekerjasama dengan teman. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Jihan. Ya, ternyata Jihan itu suka pembelajaran kali ini karena dapat menulis cerpen dengan cara bekerja sama. Jadi anak-anak itu namanya adalah kooperatif script ya. Jadi kita menulis dengan kooperatif itu bekerja sama. Jadi ada yang menulis orientasinya, ada yang menulis komplikasinya dan lain-lain, sehingga kalau digabungkan itu menjadi satu rangkaian cerpen yang utuh. Kalau seandainya tidak menggunakan kooperatif script, dalam 2 jam pelajaran saya Bu Jamil yakin kalian tidak cukup untuk menulis cerpen. Tapi dengan adanya kooperatif script ini kalian jadi cukup tadi. Ya cukup tidak tadi menulisnya? Cukup karena kita bekerja sama, ada yang dibagi menulis ini dan menulis ini. Jadi sehingga cukup waktunya untuk menulis cerpen. Selanjutnya adalah refleksi. Silahkan. Ada yang bisa menyebutkan lagi refleksi selanjutnya? Ya, Yoga. Saya suka pembelajaran hari ini menulis cerpen berdasarkan video sangat menyenangkan, memudahkan saya dalam menyusun cerpen, apalagi ditambah ice breaking yang seru. Ya, beri tepuk tangan untuk Yoga. Ya, ternyata Yoga suka pembelajaran hari ini karena ada apanya? Karena ada video yang diputarkan. Video yang Bu Jamil putarkan itu adalah media video digital storytelling. Nah, ternyata Yoga suka itu. Dengan adanya video memudahkan untuk menulis teks cerpen. Ditambah lagi ternyata Yoga suka dengan adanya ice breaking yang seru. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah usai. Sebelumnya untuk pembelajaran selanjutnya kalian ada PR atau ada tugas, yaitu merangkum kaidah kebahasaan teks cerpen. Paham anak-anak? Ya, jadi dipelajari kaidah kebahasaannya terus dirangkum, dibawa pada saat pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum Bu Jamil tutup, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah usai. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga lancar sampai di rumah, hati-hati di jalan ya. Bu Jamil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Etikas luar biasa. Mimpi sang dara. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah di dinding tinggi. Setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, saya menjadi tertarik membaca dan menulis cerpen.